Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yang Perlu Kita Takuti. Saudara, tidak bisa disangkal bahwa setiap orang tentu memiliki rasa takut. Tetapi seringkali ketakutan yang mereka alami tidak beralasan. Takut sakit, padahal tentu tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Atau minimal tetap bisa diusahakan untuk sembuh. Takut tidak berhasil dalam karir atau pekerjaan. Padahal kalaupun sukses belum tentu bahagia. Sebaliknya kalau tidak sukses atau biasa-biasa saja juga bisa bahagia. Karena memang kebahagiaan tidak ditentukan oleh sukses karir atau pekerjaan. Takut tidak dapat jodoh atau keturunan. Padahal yang tidak menikah atau yang tidak punya keturunan juga bisa hidup normal, bahkan sukses, bahkan bahagia. Takut besok makan apa dan bagaimana bisa menyelesaikan tanggung jawab keluarga. Padahal faktanya sampai hari ini juga bisa, semua bisa dilalui. Jadi sebenarnya saya mau katakan banyak ketakutan yang tidak beralasan atau tidak memiliki dasar yang kuat. Itu bukan berarti kita sebagai orang percaya tidak boleh takut atau mengalami ketakutan. Bukan begitu. Boleh saja takut, tetapi takut yang beralasan. Lalu, apa yang sebenarnya perlu kita takuti? Mari kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Itu berarti selama keadaan atau kejadian yang kita alami hanya berpotensi membunuh tubuh saja dan tidak membunuh jiwa, kita tidak perlu takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Jadi saudara, kita tidak perlu takut untuk hal-hal yang demikian. Semakin meluasnya wabah Omikron misalnya, vaksin yang masih terus dalam uji coba, dampak ekonomi yang ditimbulkan, berkurangnya pendapatan kita, situasi ekonomi yang selalu bergolak, bencana alam yang mengancam, dan mungkin konflik rumah tangga yang belum terselesaikan, belum bisa melunasi hutang-hutang, SPP yang belum kebayar, biaya masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, dan hal-hal yang menyangkut tubuh atau jasmani yang lahiriah. Itu semua tidak perlu kita takutkan. Jadi, kalau saudara sedang menghadapi semuanya itu, tenang. Tenang saudara, saya katakan tenang, jangan panik. Ingat, itu hanya bisa membunuh tubuh. Itu semua masih ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia selalu pegang tangan kita dan memberi kekuatan. Bahkan dia pasti memberikan kita jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi sekali lagi jangan takut. Tetapi ayat tadi berbicara, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu artinya kita harus takut kepada Allah semesta alam, Elohim, karena Dialah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Allah yang harus kita takuti bukan sesuatu yang lain, juga bukan siapapun, hanya Dia.
Hanya Dia yang kepadanya kita harus takut. Ini harus benar-benar kita hayati, saudara. Kalau tidak demikian, kita tidak mungkin bisa takut akan Dia. Allah yang kita sembah itu tidak hanya kasih, tetapi Dia juga adil dan suci. Maka kita harus memperhatikan keadilannya. Kita harus ingat bahwa Dia punya rule, punya tatanan. Apa itu? Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Itulah aturannya, itulah tatanannya. Dia tidak bisa kita permainkan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Orang Kristen sering tidak menyadari akan hal ini. Sehingga kebanyakan hidupnya suka-suka sendiri. Lupa bahwa suatu hari akan menuai hasil dari perbuatannya. Bahkan bukannya tidak mungkin, perbuatannya akan membawanya ke api kekal di neraka. Ini yang perlu kita waspadai dan kita takuti. Allah kita juga Allah yang suci. Dia menghendaki kita juga suci. Seperti dikatakan Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Saudaraku, untuk hidup kudus, untuk hidup suci, saya tahu itu tidak mudah. Halangan terbesarnya justru datang dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita selalu berkata, tidak mungkin untuk hidup suci. Tahukah saudara bahwa ketika kita berpikir demikian, sejatinya kita sedang dikuasai oleh iblis, kuasa kegelapan. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis, Efesus 4 ayat 27. Begitu iblis bisa mendapatkan tempat di pikiran kita, ia menguasai hidup kita dan menyeret kita ke dalam kegelapan. Jadi kita harus selalu baharui pikiran kita. Isi pikiran kita dengan firman. Selalu katakan, aku berjuang untuk hidup suci dan aku pasti bisa. Perkatakan dan perjuangkan terus sampai bisa. Percayalah Roh Kudus akan menolong. Kesimpulannya, yang perlu kita takuti hanyalah Dia, Elohim. Karena Dialah yang bisa membinasakan baik tubuh atau jiwa kita di dalam neraka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.